maaf, bukan saya merasa lebih atau daerah saya merasa indah gitu kan. Karena Sukabumi ini sangat indah gitu kan, Pak ya. Cocok, Sangat Pak. indah gitu. Saya Ya, dukung, Pak. Iya. kenapa sampai disebutkan geopark? Karena kita sudah wisatanya sudah berstandar internasional gitu kan. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Pada episode kali ini, kami menampilkan informasi seputar paket wisata Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi. Perbincangan akan dipandu host Joseph Sugeng Irianto yang akrab saya sapa dengan Kang Joseph. Kita sudah berbincang mengenai destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Rasanya tidak lengkap kalau kita tidak berbincang mengenai paket wisatanya yang ada di Sukabumi. Senang sekali saya bisa berjumpa, cakap-cakap dengan Bapak Tri Yoga Sukma Sundana, atau yang lebih akrab kita panggil Kang Jingga. Selamat pagi, Wilujeng Enjing, Kang Jingga, Sampurasun. Kumaha Damang? Alhamdulillah Damang, Wilujeng Enjing, Pak Yosep, juga Pak Yongki, selaku produser. Alhamdulillah bisa bergabung sama rekan-rekan untuk memajukan wisata Indonesia, khususnya Jawa Barat, dan terkhusus lagi Sukabumi. Iya, Kang Jingga, sebelum lebih lanjut kita bercakap-cakap, berbincang ya, kita ingin tahu dulu nih tentang sosok Kang Jingga ini sebenarnya seperti apa nih untuk pariwisata Sukabumi ini, Kang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Pak Yosep, terima kasih banyak sudah mengundang kami. Ya, perkenalkan saya Tri Yoga Sukma Sundana. Lebih familiar ya, lebih biasa oleh rekan-rekan dipanggil Jingga Sundana. Ya, saya di Bismi Tour and Travel. Alhamdulillah saya diamanati di bagian penanggung jawab, yaitu direktur di Bismi Tour and Travel. Baik, Kang Jingga, kalau kita tarik garis lurus ya, maka Sukabumi, Jakarta, dan Bandung itu membentuk segitiga ya. Nah, sementara banyak wisatawan dari Jakarta yang hanya berkunjungnya tuh ke Bandung, Pak. Nah, bisa tolong nggak nih Kang Jingga nih sebagai putra daerah, sebagai pengusaha tour and travel di Sukabumi, untuk menjelaskan bagaimana sih akses dan aksesibilitas ke Sukabumi, baik dari Jakarta atau dari Bandung, Kang? Untuk akses sebenarnya memang dari Jakarta itu kalau memang sudah selesai pembangunan tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, itu bisa ditempuh maksimal 3 jam, Pak. Ya, maksimal 3 jam untuk sampai ke kota Sukabumi, belum ke daerah Geopark ya, ke kota Sukabumi. Nah, dari kota Sukabumi ke Geopark ini itu bisa menempuh waktu antara 4 sampai 5 jam. Bagaimana kita memulai titik untuk menikmati atau mengunjungi beberapa tempat wisata. Kalau untuk kita memulai di daerah Pelabuhan Ratu, dari pusat kota itu cukup 2 jam. Ya, cukup 2 jam. Tapi kalau kita misalkan memulai dari ujung Genteng, pantai ujung Genteng, kita bisa 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Begitupun dari Bandung, ya, akses dari Bandung antara Bandung Sukabumi ini kurang lebih 4 jam. Ya, kurang lebih 4 jam. Tapi itu pembangunan tol yang tembus dari Sukabumi ke Bandung masih
perencanaan jangka panjang, Pak ya. Perencanaan jangka panjang masih menggunakan jalan raya biasa, Pak. Gitu. Mudah-mudahan segera ya. Ya, amin, amin, amin. Ya. Mudah-mudahan minimal kereta Sukabumi Bandung sudah bisa lebih cepat beroperasi, Pak. Ya, karena Sukabumi ini kota kecil, tapi untuk jalur utama ini terlalu banyak pabrik, Pak. Jadi ini yang benar-benar bisa kita mengatur waktu perjalanan. Baik, Kang. Berikutnya kalau di pariwisata itu kan ada what to do, what to see, what to buy. Nah, saya pengen bahas dulu nih what to do ya, apa yang bisa kita lakukan. Karena kita sedang bicara tentang destinasi. Jadi saya ingin lebih dalam lagi nih Kang, menggali dan lebih fokus kepada destinasinya. Nah, untuk wisata di Sukabumi umumnya itu dilakukan berapa hari gitu kan? Misalnya apa 3 hari 2 malam atau bagaimana Kang? Untuk menjelajahi wisata di Sukabumi ini memang nggak cukup 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Mungkin seminggu juga belum cukup ya, karena kita bisa diawali juga dari daerah Sukabumi kotanya, mulai dari utara gitu kan. Tapi memang untuk sekarang kan lebih fokus ke daerah selatan, yaitu Geopark Ciletuh gitu kan. Ya, untuk gambaran wisata 3 hari 2 malam itu untuk hari pertama misalkan peserta bisa meeting point yang sudah kita ketentukan, tapi rata-rata di daerah Sukabumi kota gitu kan. Biasanya untuk hari pertama itu kita perjalanan menuju Geopark. Ya. Kalau misalkan hari pertama kita di daerah Pelabuhan Ratu, itu antara bisa di daerah Pantai Cipatuguran, kemudian Citepus, tadi juga ada wisata Gua Lalainya, kemudian ke Karanghawu, terus bisa juga diakhiri di Puncak Habibie. Puncak Habibie. Walaupun misalkan tapi untuk hari pertama kita biasanya tidak terlalu padat kegiatannya. Tapi biasanya untuk sore ke malam itu teman-teman wisatawan itu bisa istirahat di Puncak Habibie, kemudian berbekian di tempat yang kita sudah tentukan, istirahat. Nah, kemudian untuk hari kedua kita biasanya lebih fokus ke Geopark Ciletuhnya, Pak. Ya, ke Geopark Ciletuh kita awali ke Pantai Loji. Nah, di sana ada Vihara Dewi Kuan Yin gitu kan. Dari sana kita berlanjut ke Puncak Dharma. Tapi sebenarnya untuk Puncak Dharma enaknya sore, Pak ya. Enaknya sore gitu kan. Ini hanya gambaran tempat yang dikunjungi, Pak ya. Tempat yang dikunjungi. Kemudian dari Puncak Dharma kita bisa ke Pantai Palampang, bisa menyeberangi juga Pantai Kunti, Pulau Kunti gitu kan. Dari sana kita bisa berlanjut ke Panenjoan, Pak. Tempat Panenjoan. Panenjoan itu nenjo ya, memandang ya. Nenjo itu kan melihat. Panenjoan itu apa yang kita lihat, semampu kita yang kita lihat gitu kan. Tempat Panenjoan. Di sana kita bisa bergeser ke Curug Sodong, kemudian juga Curug Cimarinjung gitu kan. Dan itu mungkin dalam 1 hari dari pagi sampai sore kayaknya waktunya memang terbatas, Pak ya. Karena ketika sudah di tempat itu, apalagi sekarang kan sudah budaya selfie ya, lebih lama lagi Pak di tempat wisata gitu kan ya, untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Geopark Ciletuh ini. Nah itu, kemudian hari ketiga kita biasanya di Pantai Ujung Genteng, Pak. Di Pantai Ujung Genteng kita fokuskan untuk pagi hari, subuh sekitar jam 4 itu kita fokuskan di penangkaran penyu, Pak. Ya, jadi pelepasan tukik. Memang pasti kalau penggiat satwa itu pelepasan tukik memang sesuatu nilai yang lebih gitu, Pak ya. Nilai yang lebih. Dari sana kita bisa bergeser ke
Pantai Tenda Biru atau misalkan bisa ke Pantai Minajaya. Kalau misalkan yang sudah terbiasa atau sudah punya keahlian untuk surfing, bisa digiatkan juga di sana, Pak. Ya. Kalau ada kesiapan dari peserta untuk bisa mengunjungi kampung edukasi, kita bisa mengunjungi Kampung Cipta Gelar, gitu kan. Kemudian Kampung Hanjeli juga, Pak. Kampung Hanjeli memang itu edukasi-edukasi khas dari daerah Geopark Ciletuh. Atau sebenarnya di Sukabumi ini Pajampangan sih, Pak, Jampang ya, Jampang. Tapi karena sudah ada terkenalnya Geopark Ciletuh, bahkan orang Jampang sendiri lebih senang ya dari Geopark. Alhamdulillah nih, jadi sebuah kebanggaan juga gitu kan. Dulu saya disebutnya orang Jampang, Pak, karena mungkin daerah selatan pesisir gitu kan. Tapi sekarang saya bisa bilang saya anak Geopark gitu. Lebih grade-nya lebih naik ya. Jadi kan betul, itu ya yang bisa memperpanjang length of stay ya. Selama tinggal Pak, ya. Bisa ke banyak sekali ya ternyata ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kabupaten Sukabumi memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Mulai dari gunung, rimba, laut, pantai, sungai, dan seni budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi Kabupaten Sukabumi. Potensi ini tentunya harus bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Mari kita persiapkan Kabupaten Sukabumi menjadi tujuan wisata dunia. Bergerak bersama melalui karya nyata untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, inovatif, menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Ayo ke Sukabumi, pariwisata Sukabumi keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Jingga, podcast pariwisata Indonesia ini ditonton dan didengar oleh banyak kalangan sebenarnya, termasuk juga nih dengan para pejabat, terutama di bidang pariwisata. Nah, di kesempatan yang bagus ini nih, Kang Jingga mungkin ada himbauan, ada harapan gitu ya kepada para stakeholder, baik di pemerintah kota, pemerintah kabupaten, ataupun provinsi Jawa Barat. Bagaimana nih supaya bentuk dukungannya sebenarnya apa yang bisa diharapkan untuk kemajuan kepariwisataan di Sukabumi, Kak? Mangga, Kang. Harapan kita, saya selaku putra daerah juga teruntuk pemerintah kabupaten, pemerintah kota, juga provinsi, bahkan mungkin pemerintah pusat. Sukabumi ini kan sudah dianugerahi sebuah geopark yang begitu indah gitu kan. Begitupun kita, yang pertama tadi mungkin yang paling utama kita pembangunan masyarakat yang sadar wisata gitu kan, ya masyarakat wisata. Nah, untuk bagaimana kita bisa mendatangkan wisatawan ke Sukabumi ini, ya kita sangat berharap pemerintah bisa mengadakan fun trip atau misalkan minimal dari biro-biro luar Jawa Barat gitu kan, Jawa Tengah, Jawa Timur atau dan yang lainnya gitu kan. Kenapa? Karena kita juga sama selaku biro Jawa Barat sering diundang oleh pemerintah daerah yang lain gitu kan. Padahal maaf bukan saya merasa lebih atau daerah saya merasa indah gitu kan. Karena Sukabumi ini sangat indah gitu kan, Pak ya. Cocok. Sangat indah. Gitu. Saya dukung, Pak. Iya. Kenapa sampai disebutkan geopark? Karena kita sudah wisatanya sudah berstandar internasional gitu kan. Berstandar internasional, maka bagi pemerintah saya sangat berharap coba kita duduk bersama rundingkan bagaimana cara kita mendatangkan wisatawan untuk bisa datang ke Sukabumi. Terima kasih Kang Jingga yang Pak sudah Yosef, Pak Yongki. Ya, yang sudah meluangkan waktunya ya berbagi bersama podcast Pariwisata Indonesia. Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, saya Yosef Sugeng Irianto pamit undur diri. Salam pariwisata Indonesia. Anda sudah menyimak mengenai informasi destinasi dan paket wisata di Sukabumi dan sekitarnya. Pada sesi berikutnya, kita akan berbincang mengenai destinasi dan paket wisata di daerah lain di Indonesia. Terima kasih jika Anda sudah like, share, dan subscribe. Salam pariwisata Indonesia maju.